Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu ketua umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ
Ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas Presiden 20%. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Adi Prayitno mengatakan ketahuan niat licik Jokowi jatuhkan Prabowo, Jokowi panik, Gibran terancam dipecat. Saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang. Lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Gibran dipecat saja masih banyak anak muda cerdas, waras dan etikanya tinggi. Jokowi presiden terkorup nomor 3 di dunia. Makzulkan Gamso, sebelum terlambat Pak Prabowo jangan sampai mau jadi boneka Mulyono. Semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan panjang umur. Hanya orang-orang yang punya IQ 58 dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Prabowo mestinya tegak selengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri. Dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini. Pimpin negara juga tenang. Gak ada yang pilih Gibran. Sampai kapanpun keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di masyarakat. Fufu Fafa yang apa yang dijual sebaiknya jangan didorong-dorong. Majunya nyapres, kasihan mending buat balapan mobil Tamiya. Pintu tutup rapat untuk dinasti Mulyono. Jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik. Segala macam cara dihalalkan. Seorang jenderal TNI jangan lengah meskipun menghadapi katanya mantan tukang mebel. Secepatnya DPR melengsarkan Gibran, rakyat untuk gak percaya lagi dengan Gibran. Kalau acuan calon presiden cuma elektabilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori pemilik modal tanpa kapasitas yang mumpuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat. Siapapun yang dipilih presiden memenangkan suara rakyat adalah ukuran resmi realitas demokrasi. Semua yang memenuhi syarat punya hak untuk maju di pilihan presiden. Mantap Bang Adi, tapi kenapa mendadak jadi yang lagi deket sama Bang Rangkuti? Jokowi masih kuat dan keluarga Jokowi masih aman karena Prabowo sudah tidak nasionalis, tunduk pada Jokowi. Prabowo takut dengan geng Jokowi Fufu Fafa yang dioperasikan Pratikno dan Tito Karnavian. Loyalis Jokowi, pilihan Jokowi masih jadi Panglima TNI, Jaksa Agung, pimpinan KPK, Kapolri Jokowi, ketua partai coklat atau Polri dan partai hijau atau TNI. Semoga Prabowo dapat petunjuk taufik hidayah sehingga kembali nasionalis, cinta NKRI seperti saat masih TNI, sehingga Prabowo berani mengadili mengungkap fakta ijazah SMA Gibran palsu dan ijazah kampus Gibran palsu, ijazah SMA Jokowi palsu dan ijazah kampus UGM Jokowi palsu. Namun yang utama impact Fufu Fafa Gibran. Singkirkan Budi Gunawan, Tito Karnavian, Pratikno, ganti Jaksa Agung, pimpinan KPK, Panglima TNI, Kapolri, pilihan Jokowi. Singkirkan pejabat-pejabat dan jenderal-jenderal loyalis Jokowi. Sudah sering saya sampaikan bahwa Bapak Presiden harus hati-hati kepada siapapun yang berjiwa haus kekuasaan, culas, licik, penjilat, dan sejenisnya. Banyakin biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo, mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran, Prabowo marah tangkap Jokowi. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.